Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Siti Sandona dan nanti ada rekan saya bernama Rizal Amrullah. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai penggunaan ejaan atau EYD dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kami dari Prodi Manajemen RA 6 semester 2 akan menjelaskan secara singkatnya. Baik, pemaparan materi akan segera dijelaskan oleh rekan saya bernama Rizal Amrullah. Mari disimak videonya. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada pendahuluan. Ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam kebahasaan yang berperan dalam menjaga konsistensi dan keteraturan suatu bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan komunikasi. Sejak zaman ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD, berbagai aturan telah ditetapkan untuk mempermudah pemakaian bahasa Indonesia secara baku. Langsung saja kita ke pengertian ejaan. Apa sih itu ejaan? Ejaan adalah kaidah yang digunakan untuk menggambarkan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Ejaan juga mempunyai aspek-aspek dalam ejaan. Aspek tersebut ada 3 golongan. Yang pertama yaitu aspek fonologis. Aspek fonologis menyangkut pelambangan fonem dengan huruf menyusun abjad. Yang kedua yaitu aspek morfologis. Aspek morfologis menyangkut perlambangan satuan-satuan morfemis. Yang terakhir yaitu aspek sintaksis. Aspek sintaksis menyangkut perlambangan ujaran dengan tanda baca. Selanjutnya ada sejarah ejaan di Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen 1901. Ejaan pertama yang digunakan disusun oleh Charles Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Soetan Ma'mur serta Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Saat itu bahasa Indonesia masih dikenal sebagai bahasa Melayu. Yang kedua yaitu ejaan Soewandi 1947, digunakan setelah kemerdekaan, menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Dinamai berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Raden Soewandi. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan 1954. Diusulkan pada Kongres Bahasa Indonesia di Medan oleh Profesor Muhammad Yamin. Yang keempat yaitu ejaan Melindo atau ejaan Malaysia Indonesia 1959. Ejaan yang digunakan setelah ejaan pembaharuan. Yang kelima yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972. Tujuannya yaitu menyederhanakan aturan ejaan bahasa Indonesia dan menyesuaikan dengan perkembangan bahasa dan tata bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari penyempurnaan ejaan. Yang pertamanya yaitu menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, membina ketertiban dalam penulisan dan tanda baca.
Yang ketiga, memulai usaha pembukuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu mendorong perkembangan bahasa Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai beberapa poin tentang ejaan. Poin selanjutnya mengenai tentang penulisan huruf ejaan, di mana poin tersebut terdapat 2 poin utama, yaitu yang pertama mengenai huruf kapital, kedua huruf miring. Huruf kapital sendiri adalah huruf yang biasanya diawali di awal kalimat. Nah, contohnya seperti di atas nih, cara penempatan huruf kapital. Sedangkan untuk huruf miring sendiri, yaitu huruf yang biasanya digarisbawahi dalam tulisan ataupun dalam sebuah ketikan, yang dimana digunakan untuk menunjukkan judul, nama majalah, atau selainnya. Nah, setelah beres membahas penulisan huruf ejaan, selanjutnya ada poin lagi, yaitu pemakaian kata ejaan, di mana di dalam poin pemakaian kata ejaan ini terdapat 7 poin utama. Yang pertama, kata dasar, kedua, kata turunan, ketiga, penulisan gabungan kata, keempat, penulisan bentuk ulang, kelima, penulisan kata depan, keenam, penulisan singkatan atau akronim, ketujuh, penulisan unsur serapan. Nah, di dalam poin-poin tersebut terdapat penerangan atau penjelasan secara mendetail seperti kata dasar. Nah, kata dasar adalah kata yang belum diberikan imbuhan dengan kata yang lain. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya seperti duduk, makan, minum, datang, tinggal, dan lainnya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu kata turunan, di mana kata turunan ini biasanya sudah ditambahkan imbuhan, seperti contohnya menanam, memakan, melihat. Dari awal kata lihat menjadi melihat, tanam menjadi menanam, dan dari awal kata makan menjadi memakan. Nah, selanjutnya poin ketiga, penulisan gabungan kata, di mana penulisan gabungan kata ini biasanya digunakan untuk kata majemuk, seperti contohnya tanda tangan, pasca sarjana, ataupun lainnya. Kenapa dapat dikatakan penulisan gabungan kata? Karena memiliki istilah khusus tetapi punya unsur-unsur ditulis terpisah. Nah, itulah. Poin keempat, membahas tentang penulisan bentuk ulang, di mana biasanya penulisan bentuk ulang ini adalah penulisan kata yang biasanya diulang, baik seluruh kata maupun sebagian. Contohnya seperti anak-anak, jalan-jalan, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Kelima, penulisan kata depan. Nah, di dalam penulisan kata depan ini adalah kata-kata yang secara sintaksis diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, kata keterangan. Contohnya seperti di, ke, dari, dan lainnya. Poin keenam yaitu penulisan singkatan atau akronim, di mana biasanya penulisan singkatan adalah suatu pendekatan kata atau frasa. Nah, sedangkan untuk akronim sendiri nih adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lain yang ditulis
atau diucap seperti kata biasa. Contohnya SIM, KTP, SMP, SD, SMA, dan lain sebagainya. Nah, poin ketujuh, yaitu poin terakhir, yaitu mengenai penulisan unsur serapan, di mana penulisan unsur serapan ini biasanya mengikuti kaidah dalam bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan taraf integritasnya. Nah, itulah beberapa poin-poin dalam ejaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ejaan di Indonesia, di mana perkembangan ejaan di Indonesia ini sangat berkembang. Seperti pada perkembangan awal revisi sekitar tahun 1987. Pada tahun tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan materi pendidikan dan kebudayaan nomor 0543 AU 1987 tentang perbaikan atau spelling pedoman umum ditingkatkan. Keputusan ini meningkatkan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia di edisi 1975. Nah, setelah berkembang, pada perkembangan selanjutnya pada awal revisi 2009, pada tahun 2009 juga Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya kita akan membahas nih perbedaan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia zaman dulu sama sekarang nih, tahun dulu sama sekarang. Nih contohnya seperti di atas. Biasa disebut di J menjadi J. Artinya seperti di jarak menjadi jarak. SJ menjadi SY yang artinya bisa berubah arti ya di sini tuh. Dari sijarat menjadi syarat. Ciha nih, ciha menjadi K yang artinya juga bisa berubah dari akhir menjadi akhir. Nah, dari semua materi yang telah saya paparkan dapat kita tarik kesimpulan nih semuanya, bahwasanya ejaan bahasa Indonesia merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan konsisten. Aturan ini mencakup cara penulisan huruf, kata, tanda baca, serta pemakaian huruf kapital dan miring. Ejaan sangat penting dalam menjaga keseragaman, keterbacaan, pemahaman, dan komunikasi tulis. Seiring perkembangan zaman, ejaan mengalami beberapa penyempurnaan yang sangat dirujuk pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Pemahaman dan penerapan ejaan yang dapat mendukung pelestarian bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu berbahasa masyarakat. Nah, itu saja mungkin materi yang dapat kita bagi tentang mengenai hal ejaan. Kurang dan lebihnya saya serta rekan saya mohon maaf. Selamat dicermati, selamat didengarkan, selamat ditelaah secara baik. Dan jika memang banyak kesalahan, mohon dimaklum karena kami di sini masih belajar untuk membagikan materi yang masih pelajari gitu. Sekian, terima kasih.